syahwat itu bukan cuma masalah ranjang. Banyak. Gitu. Iya, banyak. luas. Syahwat itu bukan masalah ranjang. Syahwat itu rasa cinta kita kepada seseorang, itu syahwat. Bener, tapi kenapa terframingnya adalah yang nafsu ranjang ya? Karena nafsu ranjang itu dikonotasikan negatif ketika society bilang itu negatif. Oke. Nah, sekarang kalau lu melampiaskan nafsu lu sama istri lu monogami, terus suami gue sih luar biasa begini. Enak banget tuh suami lu begini bareng terus sama lu ya begini. Itu lu akan dipuji-puji luar biasa. Tapi ketika lu melakukan poligami, lu seakan-akan melakukan hal yang jadi salah gitu. Melakukan itu menjadi hal yang buruk gitu. Padahal kita dalam Islam gitu. Padahal kan kalau seandainya kita melakukan itu ya dengan cara yang Allah ridhoi kan, balik lagi gue hidup bukan dari konsensus, gue hidup berdasarkan apa yang Allah katakan boleh dan Allah katakan nggak boleh. Ya walaupun dalam menjalankan poligami itu juga ada yang namanya banyak hal, kayak misalnya kemampuan salah satunya gitu. Bahkan untuk nikah pertama aja kan Rasul suruh kita mampu, pemuda kalau mampu nikah, kalau enggak puasa gitu kan. Iya bener. Oke, mindset berikutnya, gue mau tahu nih. Menurut lo tuh kalau ketika poligami, mindset yang ada di kepala lo tentang adil tuh maksudnya gimana? Orang tuh banyak misconception tentang adil dan equal. Betul. Soalnya stigma yang gue dapet mengenai keadilan ini tuh ya macam-macam. Gini, adil yang dimaksud kan kalau memang lo mengambil jalur poligami itu tuh benar-benar harus rata. Oke, gaji lu 10 juta berarti 5 juta buat si A, istri A, nanti 5 juta buat istri B. Kalau enggak berarti lu udah melanggar syariat. Kan gitu yang muncul tuh. Iya kan? Betul. Yang menurut mindset gue, yang menurut apa yang gue pelajarin dari para asatidz yang mengajarkan tentang konsep ini gitu. Apa tuh? Ya, adil yang dimaksud bukan adil secara lahir. Adil secara lahir itu beda sama equal gitu. Equal bisa jadi nggak adil. Oh iya. Misalnya kita punya istri, anaknya udah 4, terus kita mau nikah lagi sama gadis yang belum punya anak. Apakah berarti nafkahnya sama? Oke. I see. Adil dong. Iya benar. Mesti nyekolahin anak, mesti ini. Terus keadilan lagi misalnya nih, istri 1, anaknya 4, yang satu lagi belum punya anak, yang satu bisa dandan, waktunya buat lo dan lain-lain, yang satu lagi nggak bisa karena anaknya udah 4 harus kebagi sama anak dan lain-lain segala macam. Nah itu ntar juga akan ada pembahasannya lagi tuh masalah itu. Oke, ini banyak teasingnya nih, kayaknya bakal panjang banget nih kayak episode ini. Kayaknya lo bakal masuk ke konten gue selalu nih, kayak reguler nih kayaknya. Jangan, ampun. Ntar gue dimarahin. Oke, apa? Mindset apa lagi yang lo tahu nih? Stigma miring apa yang lo tahu seputar poligami? Misalnya kan yang tadi itu masalah yang mesti nyekolahin anak, mesti segala macam, masa nafkahnya sama gitu, nggak mungkin kan? Oke. Jadi sesuai dengan porsi kebutuhannya, itu yang dinamakan adil, bukan equal. Adil adalah memberikan suatu pada tempatnya gitu, dan hikmah tuh kayak gitu, memberikan suatu pada tempatnya gitu, memposisikan suatu pada proporsinya. Oke. Salah satunya kan tadi kan bukan cuma nafkah. Orang adil selalu ngomongin nafkah, tapi juga misalnya salah satunya, yang satu nih bisa ngelayanin lo secara maksimal karena dia nggak perlu ada ngurusin anak, nggak perlu ngurusin ini segala, maksudnya dikit lah tanggung jawab dia yang lain. Sedangkan yang satu lagi tuh punya anak 4, dia harus ngurusin anak 4, maka kasih dia pembantu berapa gitu. Kalau misalnya emang kita mampu gitu, kasih dia pembantu untuk dia berikan gitu sama kita pelayanan supaya sama saingannya, bisa anaknya dipegang dulu sama mbak suatu saat kalau suami lagi di rumah, anak-anak sama mbak tidur rumah anak atau mbak ajak main anak-anak, dia buat suami sama jadi porsinya gitu. Kita bisa memberikan persaingan yang sama untuk mereka gitu. Oke. Jadi jangan yang atu terus kita kasih pembantu 1 dibuat beresin rumah, terus dia ngapa-ngapain punya anak, enggak, yang atu lagi kita kasih 1 juga pembantunya misalnya di rumah, asisten rumah tangganya bersihin rumah, anak dia mesti ngurusin anak, terus suami ini nanti nggak bisa. Kecondongan hati tergantung dari gimana kita gini. Yang nggak bisa kita adil adalah urusan yang ada di dalam batin. Batin itu nggak ada yang bisa ngontrol. Even nggak ada yang bisa ngontrol batin kita nggak bisa dikontrol. Oh ya, susah memang. Salah satu contohnya aja kalau misalnya seorang tua punya anak gitu, ada 1, ada 2, ada 3 gitu, dia akan kepecah fokusnya, dan nggak mungkin salah satu pasti dia bilang iya sayang sama. Adil kita secara lahir nih, anak kita sekolahin, yang satu kita sekolahin juga, yang satu kita kasih makan, yang satu kita kasih makan juga. Tapi di hati kita tuh akan ada kecondongan, nggak bisa, enggak, itu fitrah. Nice, exactly. Iya ya, bener ya. Fitrah, itu mah anak aja fitrah. Jadi gimana? Kita akan lebih cinta sama anak yang bisa ngambil hati, atau anak yang baik adab dan perilakunya. Oke. Bisa diandelin, paling perhatian sama kita kan lebih sayang kan sama dia kan. Oke, ini kayaknya nih lebih curhat ya. Kayaknya kode apa nyindir apa gimana? Gue lagi ngomong kode. Gue ngomong kode, gue
ngomong masalah adil ini kita analoginya ke sana gitu. Oke. Sama seperti kita lagi ngejalanin misalnya sama 2 atau 3 orang istri ya, tergantung bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya di hati kita. Karena kan Allah juga bilang waja'ala bainakum, Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Jadi Allah yang jadikan hal itu gitu. Muqallibal qulub, yang bolak-balikan hati. Betul. Oke. The conclusion is Adil bukan equal. Adil itu proporsional. Oke. Iya. Menurut gue. Oke. Yang kedua, nggak ada satupun manusia di atas muka bumi yang bisa mengatur hatinya sendiri. Kalau nggak, orang nggak akan memilih untuk nggak mau sedih. Pasti dia memilih senang terus. Tapi orang banyak yang bersedih, depresi. Even Nabi Yakub pernah bersedih sampai matanya kan putih buta waktu itu. Even Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata, dan bahkan ada tahun kesedihannya ketika istrinya Hadijah radhiyallahu anha meninggal, Abu Thalib meninggal di tahun yang sama. Jadi kalau seandainya kita bisa ngendalin apa yang dalam hati kita, ya tentu kita kan milih untuk senang terus gitu. Oh iya pasti. Ya, kita nggak bisa mengendalikan hal itu. Bahkan Allah juga bilang dalam Al-Quran, Allah yang buat kita tertawa dan buat kita menangis. Jadi ya, masalah cinta pun seperti itu. Maka terkadang gue bilang sama perempuan-perempuan juga nih yang pada nolak poligami, ntar kalau lu Allah kasih hati lu suka sama laki orang gimana? Nah. Lu jangan nolak, kalau ntar nolak malah dikasih cintanya sama laki orang, lu dilamar sama yang lain. Aduh kurang ini, aku maunya itu tapi udah punya istri gimana? Iya bener. Akhirnya pada lebih milih jadi pelakor daripada resmi datang. Iya. Oh iya benar. Oke, nextnya nih, gue mau nanya juga nih. Ini masih seputar mindset. Lo mantan praktisi, lo terima nggak ketika lo dibilang gagal? Gagal kan proses ya. Ya, lo mau monogami, mau poligami, ada kegagalan. Oh iya makanya. Intinya kan apakah kegagalan itu membuat lo nggak percaya lagi sama syariat ini kan enggak. Yes. Yang paling penting adalah kan lo mempelajari di mana letak kegagalan lo. Itu kan dalam setiap aspek dalam kehidupan kan, kegagalan nggak harus membuat lo jatuh. Oh iya betul. Bersihin tuh debu-debu yang ada di baju lo, artinya semua hal-hal yang negatif yang membuat lo jatuh saat itu. Pelajari satu persatu kesalahan-kesalahan lo apa. Ya habis itu lo persiapkan lagi untuk melakukannya lagi. Oh gitu, baik. Salah satunya juga gini, lo punya desire bro dalam hati lo. Oh iya. Kan tadi gue bilang masalah nafsu ini kuat, orang bahkan sampai bayar buat kuat nafsu. Betul, setuju. Tapi masalah mengendalikan nafsu ini kan susah banget. Lo tahu kan dalam masa fitnah kayak gini, di mana lo keluar ngelihat segala macam yang lo lihat, di mana lo bahkan di rumah sendiri dalam kamar lo ngelihat apa yang lo lihat. Oh iya ya. Sedangkan kita diperintahkan sama Allah untuk mencapai surga tersebut, dan gak ada satupun manusia yang menghalangi lo melakukan poligami atau menempatkan hal yang bisa nolong lo nanti dari kiamat. Even istri lo sendiri yang teriak-teriak misalnya ngelarang, itu gak bisa nyelamatin lo dari kiamat kelak. Gue lebih memilih poligami yang terang-terangan. Dan gue ngomong sama istri gue, kayak dari awal gue bilang, gue konsep hidup gue poligami. Lo siap apa enggak? Dia bilang ajarin. Ya udah, ntar gue ajarin. Gue ajarin dari dulu, gue bilang gue ajarin dari dulu, dan gue tahu kapan gue siap dan kapan gue gak siap. Bahkan istri lo pun tahu lo tuh siap apa enggak sebenarnya. Oke, nice. Iya ya. Gitu. Dia pasti tahu lah, nggak mungkin nggak tahu ya. Dia pasti tahu keadaannya, kayaknya emang dia harus siap sih. Dan sekarang gini, untuk seorang istri, kayak dulu misalnya gue dicontohin gimana sih lo ngajarin istri lo, gue ajarin akidah. Gue bilang emang dunia ini dijadikan sama Allah tempat ujian kan. Di hari kiamat kita kan ditanya apa yang kita perbuat di dunia nanti kelak kan. Betul. Sekarang seorang wanita yang ketika dia udah punya anak, dia punya ini segala macam, pasti akan menurun. Apalagi nanti dengan pertambahan biologis mereka, menopause dan lain-lain yang seperti kita tahu akan berturun libido mereka. Oh pasti. Hormon-hormonnya dijelaskan. Nah nanti ketika mereka susah melayani suami dengan seperti itu segala macam, apakah mereka punya alasan, ya Allah kan aku menopause, tapi kan kata Allah aku mengizinkan untuk kalau suami poligami, kau menzolimi haknya. Oke, gimana lo jawab itu? Ih keren, masya Allah. Sebagian pun laki-laki, laki-laki ntar dia akhirnya memilih untuk selingkuh, dia memilih untuk nggak menundukkan pandangannya, entah dia dengan istimna atau lo tahu sendiri kan, dan dia akhirnya sampai harus melakukan itu kan salah satu dosa. Oh nggak boleh. Kan? Nanti di hari kiamat ditanya sama Allah kenapa melakukan itu padahal diberikan istri, bahkan dikasih lebih dari itu. Mungkin dia bilang tertarik sama yang lain. Nah, bisa nggak dijawab apa? Dijawab misalnya ya gimana nggak diizinin sama istri, kok lebih takut sama istri daripada sama Allah. Oh gitu, keren. Mengizinkan. Bener, ntar panjang lagi tuh istrinya kena lagi tuh. Kita akan ditanya, masing-masing kita akan ditanya, istri kita akan ditanya gitu. Jadi janganlah kita zolimi hak istri kita, dan janganlah kita zolimi hak suami kita. Gitu. Iya bener. Gitu. Oke. Makanya lu hidup jangan dari konsensus orang. Nih kayaknya dari hati banget nih barusan nih. Pakai cara bintang Emon aja dah, marah-marah dah. Pakai DPO ya. Iya. Nah, oke, terakhir nih. Seorang mantan praktisi poligami, ya, itu dia pernah gagal, pasti kan punya traumatik yang tinggi.
Nah, setelah itu, tapi dia nggak bisa menolak syariat Allah. Nah, apakah memang untuk tertantang atau penasaran ngambil hikmahnya untuk mencoba lagi untuk ke jalur poligami, apa gimana? Mungkin lu bisa kasih tahu nih versi lo nih. Iya, dengan kalau namanya trauma ya berarti butuh proses kan, Oh iya, betul. butuh dihilangin kan, rasa takutnya kan, Betul. yang membuat dia menjadi trauma itu kan. Betul. Ya udah, berarti kalau misalnya emang trauma ya jangan tergesa-gesa, hilangin dulu traumanya. Oke, tapi lo mau coba lagi? Dari awal gue bilang konsep hidup gue kayak gitu, insya Allah kalau Allah takdirkan, gue mau lagi. Masya Allah, barakallahu fiik. Gue akan memperbaiki apa yang gue salah kemarin gitu. Oh, pasti. Gue gak ngomong gue gak mau gue gak mau, dan gue udah gak peduli sama orang-orang yang ngejudge gue, udah gak peduli. Salah satu pelajaran adalah tutup serapat-rapat mungkin privasi keluarga lo. Oke, walimah kita akan umumkan. Oh, gue poligami nih, gini-gini segala macam nih istri gue dan lain-lain. Oke, itu kita umumkan. Tapi ketika kita menjalankan yang dulu gue bodoh, yang sekarang gue pelajari, privacy itu sangat penting. Lu sama aja kayak nge-lockdown virus untuk masuk ke dalam badan lu. Lu pakai masker, lu tutup pintu rapet-rapet, lu lockdown diri lu. Jangan sampai ada intervensi dari luar untuk masuk ke dalam. Oh, keren. Satu di antara yang lain banyak, ada lu perbaiki leadership, pelajari lagi ilmu lebih dalam, financially lu stabilin lagi dan lain-lain segala macam, itu faktor-faktor yang lain. Tapi menurut gue yang paling core, karena yang lain tuh leadership berjalan bisa berjalan dengan baik, pelajaran bisa terus diambil. Masalah privacy ini nih, privacy ini salah satu hal yang paling susah. Kalau Rizky kita orang yang meyakini bahwasannya Rizky itu Allah atur. Dia datang ke dalam hidup kita pasti Allah paketin dengan rizkinya juga. Oh iya, pasti. Ya, walaupun kita nggak bisa reckless dan mengatakan gue mau ini, nggak bisa juga gitu. Tapi kita tahu diri kita mampu, kita tahu kita akan mencari kerjaan, kita akan mencari nafkah buat dia, kita tahu tanggung jawab kita, itu udah cukup buat kita punya lebih, kita udah stabil nafkah yang pertama. Itu sudah cukup untuk jalan masalah financially ya. Oke. Dan terakhir dalam menjalankan rumah tangga ini, trauma yang lo rasain itu bukan cuma sama diri lo dan istri lo aja, dan bukan juga istri lo juga yang satu lagi. Oke. Dengan gagalan tuh pasti diantara kita tuh pasti ada yang trauma, karena divorce itu nyesain suatu trauma yang luar biasa. Pasti. Betul. Setiap orang gitu. Gue ngomong nggak cuma ini, sekarang gue ngomong bukan cuma masalah poligami ya, even yang monogami pun divorce merasakan trauma yang luar biasa. Oh iya. Yang bahkan sebagian orang takut lagi untuk nikah lagi. Inti permasalahannya adalah besok tanya lah sama Allah sebelum nikah, istikharah. Masya Allah. Gitu. Satu lagi, kalau seandainya lo takut dan trauma, itu kebanyakan manusia takut atau trauma karena dia pertama pengalaman dari masa lalunya, sama dia salah satu bikin orang menolak atau itu tuh karena nggak berilmu. Jadi cari ilmu, maka lo nggak akan ignorance, lo akan tahu hikmahnya apa, lo akan tahu kebaikannya apa yang bisa didapat dan apa yang bisa diraih. Dan juga kalau dengan cara lo mencari tahu lagi dengan lebih dalam, maka lo tahu sebab-sebab yang membuat lo sakit hati, lo trauma apa, dan ternyata di dunia ini nggak semua kasus seperti itu. Bukanlah poligami yang membuat seorang gagal. Jadi kata-kata terakhir gue adalah monogami is not love, it's a rule by society. Keren, Renat Fuad, luar biasa, men. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu aja. Wafik barakallah. Iya, oke lah kalau gitu ya. Alam bisawab, gue minta ampun kepada Allah kalau seandainya ada yang gue ucapin salah, dan gue siap untuk menasehati kalau seandainya emang ada yang mau menasehati gue. Oke, ditunggu di kolom komentar ya. Kalau memang ternyata minim nasihat, berarti ya memang mereka sepakat, insya Allah. Amin.